belajar merupakan suatu kewajiban bagi pelajar maupun mahasiswa. Namun, di kala pandemi ini, kegiatan belajar terpaksa harus dilakukan di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kita harus lebih pandai mengatur waktu karena lebih banyak hal yang harus dituntaskan, mulai dari tugas sekolah atau kampus yang tidak ada henti-hentinya, membantu orang tua, menjaga adik, dan tentu saja kita perlu waktu untuk berelaksasi. Lalu, bagaimana caranya mengatur waktu belajar dengan efektif dan efisien? Yuk, mari kita simak caranya dengan menonton video ini sampai tuntas. Yang pertama, susun jadwal kegiatan harian. Mengatur jadwal belajar dapat dilakukan dengan menyusun jadwal harian. Dengan disusunnya jadwal harian, maka kegiatan yang kita lakukan dari bangun pagi hingga tidur lagi saat malam hari akan lebih terarah dan produktif. Jika tidak ada jadwal, kita akan cenderung santai dan menunda-nunda tugas yang ada. Yang kedua, kontrol diri. Bermain game, membaca komik, menonton drama Korea, atau melakukan hal lain yang menyenangkan bisa mengurangi tingkat stres. Namun, tentunya jika hal-hal tersebut dilakukan terus-menerus dan berlebihan, bukanlah hal yang baik. Dampaknya, waktu kita bisa terbuang percuma untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi prioritas. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri agar waktu kita tidak terbuang percuma. Yang ketiga, buatlah prioritas kegiatan. Urutkanlah daftar kegiatan yang dibuat dari yang paling penting atau mendesak untuk dilakukan sampai yang tidak terlalu mendesak. Kegiatan yang diprioritaskan salah satunya adalah belajar atau mengerjakan tugas dari guru ataupun dosen. Dengan begitu, kita akan terbiasa mengutamakan belajar dari yang lainnya. Yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan seringkali menjadi masalah bagi setiap orang. Alasan menunda pekerjaan bisa karena seseorang tidak menyukai apa yang harus ia kerjakan, atau ia memiliki waktu luang yang banyak, sehingga akan cenderung lebih santai dan melakukan hal lain yang bukan prioritas. Sebenarnya, hal tersebut dapat disiasati dengan mencicil. Misalnya dengan memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut selama 10 menit setiap harinya. Yang kelima, kenali irama dan jam biologi badan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki irama kerja dan jam biologi yang berbeda. Ada yang lebih aktif pada pagi hari, ada juga yang lebih aktif pada malam hari. Jam biologi badan dapat menjadi patokan kita untuk menentukan jam belajar yang paling efektif sehingga memudahkan kita untuk lebih berkonsentrasi dalam belajar dan mudah memahami pelajaran. Yang keenam, isolasi diri sendiri bila diperlukan. Isolasi diri di sini maksudnya adalah mengisolasi diri kita dari segala kemungkinan gangguan yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Misalnya menutup pintu kamar, menonaktifkan HP, dan mematikan televisi. Yang ketujuh, disiplin dan konsisten. Ketika kita sudah membuat jadwal kegiatan, lakukanlah kegiatan tersebut dengan konsisten. Jangan sampai apa yang kita buat hanya berupa tulisan saja tanpa dilakukan. Buatlah sanksi untuk diri sendiri jika sampai melakukan pelanggaran. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan membantu kita belajar secara efektif dan efisien. Istirahat yang paling baik adalah tidur, yaitu biasakan tidur cukup setidaknya 7 sampai dengan 8 jam sehari. Nah, itu dia cara mengatur waktu belajar. Bagaimana? Sekarang sudah tidak pusing lagi kan dalam mengatur waktu belajar di rumah? Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.